Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Almas di sini. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ya. Ada sekelompok anak yang sedang bermain di dalam kolam. Kira-kira apa yang mereka mainkan? Ya, mereka sedang bermain menjaring ikan. Bagaimana cara bermain menjaring ikan? Ya, kita simak ya penjelasan berikut ini. Permainan menjaring ikan dimainkan dua kelompok. Ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua. Kelompok pertama membentuk jaring dengan bergandengan tangan. Anggota kelompok kedua bebas berdiri di mana saja. Saat mulai, anggota kelompok pertama mulai berjalan di air untuk menjebak anggota kelompok kedua. Untuk menangkap anggota kelompok kedua ya. Kemudian, anggota kelompok kedua yang terjebak harus keluar dari kolam. Karena sudah tertangkap, ikannya sudah tertangkap, jadi harus keluar dari kolam. Kelompok pertama menang apabila dapat menjebak seluruh anggota kelompok kedua sebelum waktu habis. Kemudian kelompok kedua menang jika kelompok pertama tidak dapat menjebak seluruh anggota kelompok kedua sampai waktu habis. Nah, anggota kelompok pertama itu sebagai jaring, anggota kelompok kedua itu adalah ikannya, jadi disebut permainan menjaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dangkal artinya adalah pendek ya, jadi tidak dalam. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, saat melakukan gerakan berjalan di air, kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Oke, selanjutnya kita simak dongeng berikut. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Nah, ini Bu Almas bacakan semuanya ya. Jadi didengarkan dengan baik. Boleh sambil membaca bersama Bu Almas. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gunung pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap.
Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun maafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dari dongeng fabel tersebut, kita dapat mendiskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Kira-kira sikapnya bagaimana ya? Ya, ular dan tikus hidup bersama dan mencari makan bersama-sama. Akhirnya mereka hidup bahagia ya. Selanjutnya kita akan memahami perbedaan karakteristik individu. Karakteristik adalah ciri khas. Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam. Misalnya dalam hal fisik, setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Semua perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri. Kita harus menghargai ciri fisik yang dimiliki orang lain. Dengan saling menghargai, hidup akan menjadi indah. Nah, kira-kira apakah ciri fisik kalian berbeda dengan anggota keluarga? Ya, pasti berbeda ya. Berbeda dengan kakak, berbeda dengan adik, dengan orang tua juga pasti berbeda. Semua perbedaan itu kita harus menghargainya dengan cara menghormati. Tidak boleh ya kita mengejek fisik orang lain. Contohnya seperti perbedaan fisik rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, kemudian warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada juga yang kurus dan ada juga yang gemuk. Semua itu kita tidak boleh mengejek atau menertawakan fisik orang lain. Kita harus saling menjaga agar terjalin sebuah kerukunan dan hidup yang tentram. Oke teman-teman, mari kita menghargai perbedaan yang ada pada setiap individu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.